Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin, wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin, wa thumma ila arwahi masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Nawaina bi qiraati risalah adab sulukul murid misal ma nawal Habib Abdullah ibn Abi Muhammad al-Haddad wa misal ma nawa abauna wa jadaduna wa masyayikhuna wa salafuna salihun bi qiraatih wa nafa'ana bihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim mubarak wa karrim wa azim ala dhatil muhammadiyah wal al wa ghufir lana ma yakun wa ma qad kan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kembali mempertemukan kita untuk kita lanjutkan pembahasan kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Kita pada pertemuan yang lalu sebelumnya kita sudah sampai kepada pasal bahwa sebaiknya seorang murid murid itu adalah orang-orang yang menginginkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berusaha untuk menimbulkan sebab-sebab untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan murad adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah, yang dipilih sama Allah. Maka murad itu pilihan. Dapatnya bukan kita yang nentukan, tapi Allah. Cuman kita ini sebagai manusia pada umumnya ya kita berusahalah untuk menempuh jalan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang murid hendaknya memperhatikan tentang keadaan hatinya untuk lurus di dalam agamanya, dalam berusaha mempelajari dan mengamalkan apa-apa yang dia bisa untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Bukan hanya amalan fisik, tapi juga perhatikan tentang keadaan hatinya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa rubbama, dan kadang-kadang tasallatal khalqu ala ba'dil muridin. Kadang-kadang ada keadaan di mana beberapa makhluk itu berkuasa atas sebagian dari murid, dari orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara mengganggu mereka. Kadang-kadang nih kita diganggu sama makhluk juga. Ada yang diganggu sama dari lingkungan terdekatnya. Kita ingin mendekat kepada Allah, ada yang mengganggu. Siapa? Boleh jadi pasangan hidup, boleh jadi anak-anak, ada yang mengganggu gitu. Boleh jadi temannya, boleh jadi tetangganya, boleh jadi orang yang ada di jalan, boleh jadi atasannya di kantor, boleh jadi banyak hal. Ya, kadang-kadang beberapa makhluk itu berkuasa terhadap sebagian murid. Artinya mengganggu ya, dengan cara mengucilkan atau bahkan menghina makhluk yang lain. Kita orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah kadang-kadang dihina. Ada yang dihinanya benar-benar dihina, ada yang dipuji untuk dijatuhkan. Makanya orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, keadaan hatinya harus betul-betul menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia siap untuk dicaci, siap untuk dipuji.
Dicaci nggak akan merendahkan dia, dipuji nggak akan meninggikan dia di hadapan Allah. Urusan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan sama makhluk. Urusan hinaan, cacian atau pujian makhluk itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita, ya. Ini kadang-kadang makhluk ini berkuasa atas sebagian orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah dengan mengucilkan dan menghinanya. Kalau kita diuji dengan hal yang demikian, maka hendaklah kalian bersabar. Ini keadaan hati kita sama Allah nih. Orang kalau diuji, dicaci, dihina, sabar. Karena jangankan diri kita ya, ikhwan. Jangankan diri kita. Rasulullah itu keadaannya jauh lebih tinggi dari kita. Dicaci enggak Rasulullah? Dihina enggak Rasulullah? Ada yang muji Rasulullah? Ada. Yang menghina Rasulullah? Ujian kita ini sama makhluk enggak jauh dari ujiannya Rasulullah yang diuji dengan makhluk. Jadi jangan menganggap diri kita ini ingin mendekat kepada Allah terus jalan ke situ pasti santai. Enggak. Jalan untuk menuju Allah itu jalan menuju surganya Allah. Surganya Allah ini kan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan menuju ke situ itu bukan jalan yang gampang. Itu jalan menuju kepada keridhaan Allah, surganya Allah, itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Disuruh bangun tengah malam, lagi enak-enak tidur, enak gak? Ada duit, bisa makan, disuruh puasa, enak gak? Hawa nafsu kita selalu dilawan. Tapi yang meliputi neraka, lambang dari ketidaksukaan Allah, amarah Allah, itu diliputi dengan hawa nafsu, maksiat, meninggalkan sholat. Jadi jalan untuk menuju kepada Allah, mendapatkan kedudukan di sisi Allah, ini bukan jalan yang gampang. Tapi bukan nggak bisa ditempuh, bisa ditempuh. Cuman kalau mau menempuhnya, keadaan hati kita harus banyak-banyak sabar. Dan ujian dari makhluk ini bukan sedikit, bukan sekali dua kali, pasti akan sering diuji sama makhluk. Hendaknya bersabar dan meninggalkan pembalasan. Tinggalkan pembalasan. Nabi waktu di Mekah itu ujiannya dari makhluk yang lain bagaimana itu? Ini keluarganya sendiri loh. Kaum Quraisy ini, Nabi itu Bani Quraisy juga. Yang menolak saat itu kebanyakan juga Bani Quraisy juga. Diuji sama keluarganya sendiri Rasulullah SAW. Sholat enggak urusan sama orang, ditimpakan apa namanya kotoran unta, jeroannya unta ke punggungnya Rasulullah SAW. Bau itu, dihinakan Rasulullah SAW. Pergi ke Taif, dilempari batu, dihinakan Rasulullah SAW. Tapi apa Rasulullah ngebales? Enggak. Ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah, itu semua orang nggak ada yang diapa-apain sama Rasulullah. Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan selamat. Jangan dirusak rumah ibadah mereka. Jangan dirusak pepohonan mereka. Nggak ada orang yang dibalas sama Rasulullah SAW. Kalau ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya bersabar. Terima dulu keadaan itu. Anda kalau mau mendekat kepada Allah pasti diuji. Terima. Kalau nggak mau terima, nggak usah mendekat kepada Allah. Karena untuk mendekat kepada Allah resikonya seperti itu. Resikonya seperti itu. Tinggalkan pembalasan. Ini kita ini bukan mau perang sama makhluk. Kita ini mau perang sama hawa nafsu kita sendiri kok. Untuk mendekat kepada Allah, tantangan terbesar itu bukan makhluk, bukan orang lain. Tantangan terbesar itu diri kita sendiri. Sabar, tinggalkan pembalasan. Dan perhatikan dengan kebersihan hati. Membersihkan hati bagaimana coba?
Ini kita lagi dihina sama orang, diuji, dikucilkan, dijelek-jelekin, hati kita harus bersih. Kenapa? Bagaimana kok bersih? Iya dong, kita ini mau mendekat kepada Allah. Kamu kalau mau mendekat kepada Allah, dicaci sama orang, kira-kira akan mempengaruhi kedudukanmu di sisi Allah? Tidak. Kalau kamu dipuji, terus Allah akan lihat, oh ini orang hebat juga ya, dipuji sama makhluk. Apa begitu? Enggak juga. Makanya perhatikan masalah kebersihan hati kita. Jangan pikirkan soal kedudukan kita di mata makhluk, enggak ada gunanya. Tapi perhatikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati dari dengki, dari rasa hasad, pengen ngebales gitu ya, dan bisikan-bisikan buruk. Wah, ini si fulan nih begini, tar ya, kalau begini begitu saya ini kan di sana. Jangan begitu. Sekarang saya dalam keadaan terdesak nih, lemah, nggak bisa balas. Kalau saya kuat, saya balas. Nggak boleh begitu. Ya. Perhatikan keadaan hati kita, bersihkan dia dari sifat dengki dan bisikan-bisikan buruk. Kemudian hati-hati dari mendoakan kejelekan, keburukan bagi orang-orang yang mengganggumu. Dia ngeganggu kita nih, mungkin karena dia nggak tahu. Orang-orang Taif itu ketika melempari batu kepada Rasulullah, ya mereka nggak paham sebetulnya. Mereka termakan hasutan aja. Banyak nih orang sekarang begitu. Nggak tahu duduk masalahnya apa, tahu-tahu ikut-ikutan aja, mainnya ikut-ikutan, kemakan gosip, kemakan berita di media begitu. Loh, ketika Nabi terusir dari Taif, Nabi doakan apa? Itu malaikat penjaga gunung mau ngebalikin, kalau emang mau, Rasulullah mau dibalikkan itu, yang atas di bawah, yang bawah bisa jadi di atas, ditimpahkan gunung itu. Kata Nabi lah, enggak. Mereka ini enggak tahu. Malah didoakan sama Nabi, mudah-mudahan dari keturunan mereka, dari sulbi mereka keluar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan doakan keburukan sama orang. Ya. Kalau ada orang menghina kita, doain ya Allah, jagain dia. Ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan dia engkau sadarkan. Jangan doain untuk dijatuhkan. Sama-sama muslim biasanya itu. Ini kita di Indonesia nih, di dunia lah mayoritas muslim sama muslim masa doakannya buruk-buruk, jangan ya. Hati-hati dari mendoakan kejelekan, dan jika yang mengganggu kita tertimpa musibah, jangan mengatakan ini gara-gara nggak gangguin aneh nih. Nggak boleh juga begitu. Kenapa? Bukan karena sekedar kesombongan yang dia tampakkan dengan hal begitu, tapi di dalam hatinya menandakan hatinya itu nggak bersih. Dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini penyakit nih. Ini penyakit hati yang besar. Loh, kita ini kan sudah dicaci maki sama orang. Kita sudah dihina. Ada orang tertimpa begitu, kepengennya hati sini, kualat nih, gara-gara saya, gara-gara ente ngejelek-jelekin saya. Gak boleh begitu. La tuzakku anfusakum. Jangan menganggap dirimu suci daripada orang lain. Ya, jangan menganggap suci. Mertua daripada Habib Umar, ada namanya Habib Muhammad Al-Haddad, Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, di kota Baidha. Itu dia satu kali sedang ceramah, sedang memberikan pelajaran di masjid di Baidha. Zaman fitnah. Waktu itu masih banyak PKI, komunis lah di sana ya, dikuasai oleh komunis. Itu dicaci maki dia ketika dia sedang berada di kumpulan orang-orang di masjid gitu ya, ramai orang, kemudian ada satu orang berdiri mempermalukan dia di depan umum, sampai masjid itu yang tadinya ramai sepi jadi. Kemudian dia pulang sampai depan rumah,
Begitu dia masuk, dia menangis. Ditanya, kenapa nangis? Karena dipermalukan. Bukan, katanya. Saya menyesal. Kenapa saya baru bisa memaafkan orang itu ketika udah sampai depan rumah. Harusnya itu tadi waktu di masjid saya dipermalukan, harusnya udah bisa saya maafkan. Cuman saya masih lemah, katanya. Dari masjid ke rumah, sampai rumah baru bisa maafin. Padahal rumahnya nggak jauh-jauh amat, deket lah. Itu mujahadah beliau untuk membersihkan hatinya. Ya, jangan menganggap diri kita itu suci. Orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah, ujiannya itu jauh lebih berat, jauh lebih berat. Tapi itu semua nggak akan menjadi apa-apa ketika kita tahu bahwa yang akan kita dapatkan adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita justru bersyukur kalau sering dihina sama orang. Kalau kita mau mendekat kepada Allah kemudian kita dihina, bahagia, harusnya bersyukur. Kenapa? Jalan yang kita tempuh mirip-mirip seperti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Man tasyabbuh biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong pada kaum itu. Dan ini yang kita tiru, yang kita disurupakan itu dengan siapa? Bukan artis-artis Korea, bukan. Bukan main-main bola, bukan. Kita ini mirip-mirip jalannya sama Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kita sejalan sama Rasulullah, digolongkan bersama dengan Rasulullah SAW. Dan ada yang lebih utama dari bersabar ketika diuji dengan makhluk. Yang lebih utama dari bersabar adalah memaafkan orang yang mengganggu dan mendoakan kebaikan untuk dirinya. Ini lebih susah lagi. Kita pertama bersabar ketika diganggu itu sudah susah. Sekarang disuruh juga untuk memaafkan. Memaafkan. Kita sudah jelas-jelas dihina nih. Direndahkan, dikucilkan, diperlakukan tidak baik lah. Tapi udah disuruh bersabar, sekarang disuruh maafin. Kurang apa itu? Ujian kepada hati kita. Pernah ngerasain kondisi begini nggak? Mudah-mudahan pernah. Kalau nggak pernah, wah ini kita pernah berjalan menuju kepada Allah apa enggak? Ya. Dapatnya nanti ujiannya cuma urusan-urusan dunia doang. Jangan sekedar dunia maksud saya. Kalau bisa untuk urusan-urusan yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diujinya sama begini. Alhamdulillah. Yang lebih utama adalah memaafkan yang mengganggu dan mendoakan kebaikan untuk dia. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu di Makkah, di Rusaifah beliau. Itu dulu beliau punya dari zaman abahnya, dari zaman kakek, punya halaqah di Masjidil Haram, ngajar juga di salah satu universitas di Saudi. Itu fitnahnya sama beliau sampai dia mengundurkan diri dari universitas, pengajiannya itu diboikot sama pemerintah Saudi, tapi dia tetap ngajar santai aja. Orang-orang yang apa namanya, yang memfitnah, yang menghina beliau, sama dia dibawakan hadiah. Ini udah dihina malah dikasih hadiah. Dan dia tahu rumahnya di mana tuh, apartemennya di mana tuh, tahu. Dulu ada Habib Ali Jufri, Habib Ali bin Abdurrahman al-Jufri. Habib Ali Jufri itu suka di Rusaifah. Dulu tinggalnya di Jeddah, duduknya di Rusaifah, belajar juga sama Said Maliki. Itu diajak sama Said Maliki, dibawakan koper. Ente ikut sama mana ya? Ya khair Habib. Mau kemana? Nggak usah tanya. Jalan sampai di satu tempat, ente naik ke apartemen ini, flat nomor ini, ente kasihkan ini. Dia tunggu di mobil, ente kasihkan. Ini orang sudah mencaci Said Maliki. Dikasih. Habib Ali Jufri dengarkan perintah itu, sudah naik ke atas, dikasihkan. Ini dari jangan sebut namanya, dikasihkan.
dibuka isinya duit, dolar. Habib Alinya udah turun, dikejar sama orang itu. Siapa yang ngasihkan? Saya ini nggak boleh ngomong siapa namanya. Cuman dilihat di belakang ada mobilnya Said Maliki. Orang itu yang tadinya menghina Said Maliki, kemudian dia memuji Said Maliki. Posisinya berdua, ya antar mereka lah. Mau dicaci, mau dipuji, urusan kita adalah membersihkan hati kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maafkan dan doakan kebaikan untuk orang-orang yang mengganggu kita. Hal itu merupakan akhlaknya orang-orang yang memiliki keteguhan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap aja bahwa berpalingnya orang-orang dari diri kita itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu gimana, Beb? Ini orang menjauh dari kita, malah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena dengan berpalingnya mereka darimu, maka kita yang ingin menghadap kepada Allah lebih leluasa. Kalau ada orang yang ikut, yang apa ya? Kalau banyak orang yang suka memuji-muji, ntar datang satu, datang dua, datang tiga, repot nggak kita untuk ibadah sama Allah? Dan kita kalau ada tamu juga harus ini juga, memuliakan tamu, akramut duyuf. Tapi kalau misalnya merekanya menjauh dari kita nggak usah repot-repot. Kita bisa berhubungan dengan Allah senyamannya kita aja. Ya, anggap berpalingnya orang-orang daripada kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau mereka menghadapkan diri mereka kepada kita, mungkin itu akan menyibukkan kita dari perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini urusan hati, ini kaitannya dengan cara pandang kita. Kita kalau tidak disukai sama orang, kita ngelihatnya bagaimana sih sebetulnya? Gara-gara kita ngajar misalnya, gara-gara kita sering sholat di masjid, gara-gara kita sering ikut pengajian misalnya, gara-gara begitu terus kita dijauhi, alhamdulillah. Jadi saya kalau mau melakukan amal perbuatan itu lebih santai saya, nggak ada yang menghalangi. Kalau ada orang yang datang entar ini, entar itu, ngajak nongkrong, ngajak ini, atau marah-marah, mereka ini repot kita. Tapi kalau mereka berpaling dari kita, wow, alhamdulillah. Ini Allah pengen kita berdua-duaan doang sama kita ini. Ya. Sedangkan kalau kita diuji dengan penghadapan, dengan pengagungan, dengan pujian mereka kepada kita, dan mereka selalu mendatangi kita, dielu-elukan, maka hati-hati terhadap cobaan itu. Hati-hati, jangan sampai semua itu memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya kita ingin mendapatkan kedudukan di mata Allah, kemudian akhirnya sedikit demi sedikit kecondongan kita berubah menjadi mencari kedudukan di mata manusia, di mata makhluk. Karena udah keenakan, orang datang, saya dipuji, dikasih duit, dikasih ini, dapat kedudukan, diagungkan. Akhirnya yang tadinya mau menuju kepada Allah jadi beralih menuju kepada makhluk. Nah, ini hati-hati. Hati-hati dari cobaan macam begitu. Dan di balik itu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita ini nggak boleh lepas dari sifat syukur. Nah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurnya bukan karena mereka mengelulukan kita, mengagungkan kita, bukan. Bersyukurnya karena Allah menutupi segala kejelekan kita dari makhluk. Kita ini banyak nggak jeleknya? Banyak nggak kita jeleknya? Coba dipikir-pikir. Kalau kita pikirkan diri kita sendiri, banyak keburukan, kemaksiatan yang kita lakukan yang orang lain nggak tahu. Seandainya orang-orang yang memuji kita,
orang-orang yang mengagung-agungkan kita, orang yang senang sama kita, mereka lihat kita ini melakukan keburukan, malu nggak kita kira? Masih nggak mereka menghadapkan dirinya kepada kita? Belum tentu. Maka perhatikan keadaan hati kita. Bagaimana kita melihat pujian, bagaimana kita melihat cacian, bagaimana kita menyikapi kedua hal itu. Ini orang-orang yang memperbaiki keadaan hatinya, ini orang-orang yang beruntung. Makanya tasawuf itu adalah pelajaran tentang hati, bagaimana mendidik hati. Katanya para ulama terdahulu tuh, Imam Malik bilang ya, jadi kalian tuh dua-duanya, satu faqih, yang kedua pelajari fikih dan tasawuf. Pelajari fikih dan tasawuf. Fikih, orang yang belajar fikih ibadahnya bagus, ibadah fisiknya bagus. Orang yang belajar tasawuf memperbaiki keadaan hati, hatinya bagus menghadap kepada Allah. Jangan cuma salah satu katanya. Kalau ente cuma belajar fikih nggak belajar tasawuf, akan menjadi orang-orang yang fasik, keras hatinya, keras hati. Dia sholatnya bagus, tapi hatinya nggak bagus. Jangan juga belajar tasawuf doang, terus dia nggak belajar fikih, hatinya sih bagus, sholat kagak, puasa enggak. Ini orang-orang begini, orang-orang yang zindik katanya. Zandak, bakal jadi orang-orang yang zindik, menerabas aturan-aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya, jadi yang faqih, jadi sufi ya. Kemudian jika kamu merasa takut atas dirimu, kita nih, kalau kita ngerasa takut akan diri kita nantinya bisa berbuat dan beramal karena menginginkan pujian dari makhluk, dan bisa menyibukkan kita dari perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bergaul dengan mereka, dengan orang-orang yang tadi itu, maka bagaimana caranya? Tinggalkan mereka, nggak usah direken kalau kata orang Jawa bilang. Kalau itu nggak usah dihawil, nggak usah dipedulikan lah. Mereka mau muji sampai setinggi langit, nggak usah direken. Bahkan kalau bisa, bahkan dianjurkan, bukan kalau bisa, bahkan dianjurkan kalau kita merasa takut, kita nantinya beramal dan berbuat gara-gara menginginkan kedudukan di sisi makhluk, maka tinggalkan makhluk itu, tinggalkan mereka, tutup pintu rumah, maksudnya mengasingkan diri dari mereka, jangan bergaul sama orang-orang seperti itu. Orang-orang itu istilahnya kalau zaman kita ini istilahnya penjilat gitu, penjilat. Ini mereka entah kenapa mereka, kita kan nggak bisa menghukumi seseorang. Ada orang yang memuji karena memang didasari karena rasa kagum, rasa cinta kepada orang yang dia puji. Tapi ada orang yang memuji karena ada urusan-urusan tertentu yang dia ingin kejar. Nah, ini yang namanya penjilat. Kalau dia betul-betul karena rasa cintanya, karena rasa mahabbahnya kepada orang itu, ya silahkan aja. Tapi ya itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi urusan kita, ini hati kita yang tahu, hati orang kita nggak ngerti. Kalau ada orang yang menyibukkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggalkan. Udah, nggak usah direken. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik, bukan dengan diusir dengan cara yang buruk lah. Amar ma'ruf nahi mungkar, amal ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Jadi kalau mau meninggalkan keburukan, mau menghalau keburukan, lakukan juga dengan cara-cara yang ma'ruf, yang baik ya. Tinggalkan mereka, tutup pintu rumah dari mereka, atau kalau gangguan itu masih suka datang, dianjurkan pindah dari tempat yang kita dikenal
ke tempat yang kita tidak dikenal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hubungan kita, hati kita sama Allah betul-betul terjaga. Bukan gara-gara yang lain. Bukan gara-gara makhluk, bukan gara-gara hal-hal yang lain. Maksud dari tujuan itu bukan semata-mata untuk mengucilkan diri atau antisosial, enggak. Bergaul, silahkan bergaul, tapi tujuan dari hal itu semata-mata supaya kita fokus mengejar pandangannya Allah, bukan pandangannya makhluk. Nah, ini kita perlu lihat nih diri kita masing-masing. Ya, kita nggak bisa ngomongin orang karena kita nggak tahu isi hatinya orang, tapi kita tahu diri kita itu seperti apa, bagaimana kita semestinya bertindak. Ya. Kun, jadilah kalian orang-orang yang menyukai lil khumul, yang menyukai ketersembunyian. Khumul itu tersembunyi gitu ya. Lawannya dia masyhur itu kan terkenal. Ini orang zaman sekarang senangnya viral. Apa-apa viral. Harusnya kita itu jadi orang yang menyukai ketersembunyian, menyukai yang tidak viral. Justru kita harusnya lari dari ketenaran dan kemasyhuran di mata makhluk. Tinggalkan itu, jangan jadikan itu tujuan. Mau apa? Dikenal sama orang, repot dikenal sama orang. Ujiannya berat. Udah gitu sibuk itu. Nah, saya mau cerita jadi nggak jadi. Terkepanjangan soalnya. Kita nih Pak, misal contoh. Enak kalau datang ke pengajian tuh, enak bisa duduk di mana aja, bisa sambil bawa buku, nyatat gitu kan enak ya. Ini kalau misalnya dikenal sama orang, itu kita nyamannya di belakang, suruhnya ke depan. Ntar itu kan menyibukkan sebetulnya. Harus ngelewatin banyak orang, enak nggak enak. Kita duduk di depan karena dikenal sama orang, ntar ditegur. Lu, saya mau dengarkan pelajaran saya ini. Ntar gini, ya gimana kabarnya? Oh iya baik. Mau dibilang diam, ini ada pelajaran, kan nggak enak juga. Ya, nggak enak sebetulnya terkenal tuh. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari aja, paling enak nggak dikenal sama orang, tapi dikenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu nggak dikenal di kalangan manusia, kurang dikenal di kalangan manusia, tapi dikenal di langit. Di langit. Di langit ini bukan artinya di langit ini ya. Ya pokoknya begitu dah. Ini makna majas. Paling enak tuh begitu. Enak, mau kemana-mana santai. Jauhi kemasyhuran. Jangan ngejar viral. Karena di dalam semua itu, di dalam kemasyhuran tadi itu atau ketenaran tadi itu, di dalam itu semua terdapat ujian dan cobaan yang berat, yang belum tentu kita ini mampu. Jadi jangan nyoba-nyoba. Kalau nggak tahu cobaan yang akan kita hadapi itu bisa kita lewati atau enggak, jangan coba-coba. Buat anak kok coba-coba kan gitu. Buat diri kita jangan coba-coba. Tinggalkan. Cari selamat untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari selamatnya. Alhamdulillah di sini kita udah ada ketemu Pak Selamat. Ini ngantuk soalnya. Saya khawatir ngantuk ini. Cari selamat. Jangan nyari tantangan ujian untuk mendekat kepada Allah yang belum tentu kita bisa mampu lewati. Ya. Sebagian dari pendahulu yang saleh mereka berkata, qala ba'du salaf, wallahi ma sadaqallahu 'abdun illa ahabbu an la masalah mata ini. Yush'ara bimakani.
demi Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka, sebagai seorang hamba tidak akan memiliki keteguhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dia menyukai kalau kedudukannya tidak diketahui oleh makhluk. Ya. Itu berapa banyak mereka itu yang menyembunyikan dirinya. Ada satu orang alim dari Huraidah, namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Ini orangnya humul, nggak dikenal sama orang. Yang kenal sama dia, bahkan anaknya nggak tahu bagaimana kedudukan kealiman abahnya ini. Anaknya ini ketika abahnya sudah meninggal, yang tahu itu orang Sewun, ada Habib Ali Habsyi namanya. Ini Habib Ali Habsyi murid daripada Habib Abu Bakar. Dia bilang, ya Habib Ali, tolong ceritakan kepada saya bagaimana kedudukan ayah saya. Bahkan sama anak-anaknya nggak tahu kalau bapaknya itu punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmunya, waraknya, ikhlasnya, adabnya, segala macam. Di rumah ini biasanya keadaannya karena kita sering berkumpul, jadi hal itu seperti biasa begitu. Tapi sebetulnya hal-hal seperti itu di luaran sana yang diajarkan, bagaimana dia bersikap kepada orang segala macam, itu luar biasa di sisi makhluk itu ngeliat, ini hebat ya. Tapi dia nggak nunjukkan dirinya sebagai orang yang punya kedudukan di sisi Allah, santai aja. Kadang-kadang dia kerja jadi nelayan, kadang-kadang dia urusannya lain, kayak orang pada umumnya. Low profile. Bahkan itu anak nanya sama murid ayahnya, bagaimana kedudukan ayah saya itu, sampai begitunya. Seorang hamba yang ingin mencari kedudukan di sisi Allah dan dia teguh, tulus untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dia nggak akan suka kedudukannya itu diketahui oleh makhluk. Kenapa? Karena kalau diketahui oleh makhluk, itu akan mempengaruhi bagaimana dia mendekat kepada Allah, suka atau nggak suka, mau atau tidak mau. Kalau orangnya sudah teguh, nggak ada masalah. Ini orang yang teguh aja masih memperhatikan masalah itu. Ini gimana kita punya keteguhan juga masih naik turun? Kemudian sebagian yang lain mereka berkata, qala akharu ma'arifu rajulan ahabba an ya'rifahun nasu illa dhahaba dinuhu waftadah. Ya. Sebagian yang lain mengatakan, aku tidak mengetahui seseorang yang sangat menyenangi kalau manusia kenal dengan dirinya. Maksudnya ini kalau orang yang menyenangi kemasyhuran, orang yang menyenangi viral, ya, pengen dikenal sama orang, itu kecuali orang-orang seperti itu telah hilang sebagian agama darinya dan akan tampak keburukannya. Orang-orang yang senang viral, ini yang diketahui oleh para salaf, itu sebagian dari agamanya sudah hilang. Ini orang-orang yang punya kedudukan lah yang ngerti ya, yang memang mendalami masalah bersihnya hati. Tapi yang kedua nih, dibilang akan tampak keburukannya. Nah, ini nggak perlu orang soleh juga udah tahu nih. Kita nih sekarang lihat orang-orang yang viral. Siapa dah yang viral? Si fulan, fulana, faltan, sebut aja. Ntar satu kali mereka naiknya luar biasa. Ntar satu kali mereka ada keburukannya ditampakkan. Yang kasusnya inilah, yang kasusnya itu. Yang dulunya jaya, sekarang mulai turun. Kelihatan tuh semua. Makanya jauhi, nggak usah nyari viral. Kalau masyhur karena bukan kita yang memasyhurkan, Allah yang memasyhurkan, itu urusannya Allah. Allah kalau mau memasyhurkan kita, Allah akan jaga kita.
Tapi kalau kita yang nyari sendiri, menciptakan keadaan supaya seperti itu, ya ini kita sedang mencoba untuk berangkat perang tanpa persiapan yang tepat. Sudah tinggalkan hal-hal seperti itu. Sekarang jadikan pikiran kita, hati kita fokus untuk duduk, belajar, beramal dengan hati yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sabar. Kadang-kadang emang kita diuji dengan makhluk yang lain, sabar. Jadi tadi sabar itu tingkatannya, yang pertama tahan amarah, kadhimul ghaidh, ya, tahan amarah kita. Yang kedua, maafkan orang itu, afina anin nas. Kemudian yang ketiga, berbuat baiklah kepada orang-orang yang mengganggu kita. Itu tingkatannya sabar, tahan amarah, maafkan mereka, kemudian berbuat baik kepada mereka. Itu tujuannya bukan karena mereka, sebetulnya tujuannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hati kita bersih untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang paling penting dari pelajaran-pelajaran soal adab itu. Yang paling penting adalah urusan hati. Tampilan bisa beda-beda, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang pakainya rapi, ada yang enggak rapi. Itu urusan yang fisik lah, biarkan saja soal itu, semua dengan keadaannya masing-masing. Tapi yang paling penting hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu kaitannya dengan pelajaran kita nih pagi, pasal ini. Ada yang mau ditanya dulu kan? Susah ya kalau nanya-nanya soal beginiannya. Sabar itu ada empat juga ya. Tadi kan tingkatan sabar. Jenisnya sabar ini adalah ada sabar dalam melaksanakan amal taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, sabar dari gangguan makhluk. Ini yang kita baca tadi ini kaitannya dengan gangguan makhluk, tapi menyentuh ke beberapa jenis kesabaran yang lain. Semuanya itu harus kita jalani. Sabar. Wallahu a'lam. Saya cerita ya. Masyhur, viral itu jangan dicari, Pak. Jangan dicari. Kalau Allah yang memviralkan, itu urusannya Allah. Uwais Al-Qarni pada akhirnya dia juga menjadi viral, tapi bukan dia yang mencari dirinya viral, bukan dia yang bikin dirinya viral. Beda sama kayak Musailamah Al-Kadzdzab, sang nabi palsu itu dia memviralkan dirinya sebagai nabi bohong-bohongan. Tapi berbeda dengan Uwais Al-Qarni, Sayyidina Uwais Al-Qarni, walaupun bukan digolongkan sebagai sahabat, karena dia di masa hidupnya gagal bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman. Kan kalau bertemu baru jadi sahabat, walaupun sebentar. Tapi karena beliau tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, maka digolongkan sebagai tabi'in. Ya. Kalau Allah viralkan, itu urusannya pasti baik, karena Allah yang memviralkan. Bapak tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Kenal ya, dengar mungkin pernah, mungkin kalau kenal nggak pernah kenalan, tapi mungkin kalau dengar itu namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
itu kurang masyhur apa itu? Tinggalnya di Baghdad, di Irak sana. Daerahnya namanya Kailan atau Jailani. Makanya belakangnya itu Abdul Qadir Al-Jailani. Nama daerahnya itu. Itu tinggalnya di mana? Zaman itu nggak ada handphone, nggak ada TV, wala internet, nggak ada macam-macam. Tapi sampai di ujung-ujung gunung itu yang dia baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kurang masyhur apa Syekh Abdul Qadir Jailani? Itu yang masyhurkan apa dirinya apa orang lain? Yang masyhurkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia memasyhurkan dirinya. Ya. Kalau Allah yang masyhurkan, itu urusannya Allah. Enggak, jangan cuma Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Bukhari itu tinggalnya di mana? Imam Muslim, para a'immah, para imam-imam besar, Imam Nasai, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, semua para imam-imam itu tinggalnya di mana sih? Enggak ada yang tinggal di Indonesia nih Pak, enggak ada yang tinggal di Bogor. Dan itu hidupnya tahun 100 Hijriah, 200 Hijriah, 300 Hijriah. Sekarang sudah 1447 Hijriah. Ratusan tahun yang lalu. Kok bisa sampai kepada kita? Allah yang masyhurkan, bukan mereka yang memasyhurkan dirinya. Bukan mereka yang memasyhurkan dirinya. Kalau orang menuju kepada Allah, Allah akan jadikan dia masyhur. Manfaat, masyhurnya jadi manfaat. Tapi ada yang memviralkan dirinya masyhur tapi nggak manfaat, jadi rusak. Siapa tuh contohnya? Fir'aun, Qarun. Dia memaksa orang lain dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan macam-macam yang dia punya. Dia paksakan hal itu, Allah masyhurkannya dalam keburukan. Supaya apa? Supaya kita bisa ngambil pelajaran. Kita nih sekarang mau niru yang mana? Contohnya sudah ada dua-duanya. Halaman satunya ada, halaman duanya ada. Tinggal kita ini mau ngikut nulis di halaman yang mana? Halaman yang baik, halaman yang buruk. Yang kita tulis nih hati kita, amalan kita. Ya, penting untuk kita memperhatikan hal-hal itulah. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.